Assalamualaikum, saya Dava Ahmad Farhan dan kali ini saya akan membuat tugas untuk materi TRI ya di C++ dalam mata kuliah struktur data. Jadi untuk soal yang pertama, dari contoh program binar di atas, buatlah program binar yang dapat melakukan tambah data secara serentak, yang mana fungsinya adalah memasukkan data, melakukan traverse, dan menghitung jumlah node. Baik, jadi untuk membuat program ini, yang pertama yang pasti adalah pakai include iostream untuk see in dan see out. Lalu yang kedua, saya menambahkan include stdlib.h. Ini tuh untuk menggunakan fungsi yang ini, sistem clear screen. Jadi kalau misal saya running, saya tes dulu, masukkan angka 1. Ya, ini kan ada tampilannya, ini ada tampilan menunya, terus ada press any key to continue. Ini kalau saya pencet, nah dia bakal hilang semua nih menu yang tadi, nggak seperti yang sebelumnya kalau muncul di atas. Itu karena dia pakai sistem clear screen tadi. Dan juga untuk yang ini penggunaan sistem pause ya sistem pause ini tuh seperti yang tadi ya, lupa saya tadi. Itu untuk yang press key any key tadi tuh satu. Nah, press any key tuh ini tuh ada karena ada sistem pause. Dan untuk menggunakan sistem pause ini juga diperlukan ini ya, stdlibh. Kalau pencet otomatis, saya pencet apa bebas, nah dia bakal langsung ke apa istilahnya, ke langkah berikutnya istilahnya gitu. Oke, jadi yang pertama itu dibuat dulu nodenya menggunakan struct, pakai int data karena saya akan masukkan data berupa angka. Kemudian ada node kiri, node kanan. Jadi setiap node ini akan memiliki dua pointer, yaitu yang kiri sama kanan, yang mana dia tuh akan menunjuk ke anak yang kiri dan anak yang kanan dari node tersebut. Nah, kemudian ada node pointer pohon sama dengan 0. Ini tuh adalah pointer root atau akar pohon, akar tree maksudnya. Jadi di awal karena tree-nya itu masih kosong, jadi di setting nilainya jadi 0. Nah, kemudian fungsi yang pertama ada menambah nilainya. Jadi kalau di posisi root tadi itu masih ya ini ya root. Jadi kalau di posisi root ini masih kemudian ada fungsi yang pertama, yaitu untuk menambahkan nodenya, datanya ke dalam tree-nya. Di sini ada root ini buat menginisialisasi rootnya yang berawalnya itu kosong. Maka di sini akan dibuatlah node barunya ini menggunakan node baru sama dengan new node, lalu pakai pointer baru point data sama dengan data baru, terus baru kiri sama dengan 0, kanan 0, dan root artinya jadi baru. Nah, jika kalau data baru lebih kecil dari maksudnya kalau lebih kecil dari root ya, jadi kita bakal simpan di kiri. Tapi kalau lebih besar maka disimpan di kanan. Tapi kalau nilainya sama maka ditampilkan bahwa ini data sudah ada. Lalu fungsi kedua yaitu menambahkan. Lalu fungsi kedua ini adalah untuk menambah nilai secara banyak bersamaan. Kalau tadi ini hanya bisa satu, yang kali ini bisa secara banyak-banyak secara langsung. Ini jumlah, ini tuh untuk masukkan jumlah angka yang ditambahkan. Bisa saya mau menambahkan 5, maka saya bisa masukkan 5, kemudian saya masukkan 5 angka. Untuk supaya ya bisa menyediakan wadah untuk 55 untuk angka-angka itu yang akan saya masukkan, maka pakai for loop ini data. Terus tambah ini dia manggil fungsi yang tadi ini. Jadi bisa dibilang dia tuh
repeat gitu, atau mengulang fungsi tambah ini sebanyak yang mau kita masukkan. Berikutnya ada pre-order. Pre-order itu tuh kemudian ada pre-order ya, atau juga traversal. Jadi pre-order ini berarti saya cetak dulu dari data root, lalu anak kiri, lalu anak kanan. Terusnya in order. In order berarti secara berurutan. Berarti cetak anak kiri dulu, lalu root, lalu anak kanan. Terus habis itu ada post order, yaitu cetak kiri dulu, kanan, lalu baru yang root itu yang terakhir, post order. Nah, terus ada hitung node. Hitung node berarti dihitung ada berapa banyak angka yang saya masukkan. Oke, langsung saja saya coba menunya ini. Nah, ini fungsi utamanya saya pakai charpil untuk memilih salah satu daripada menu-menu ini. Kan kalau sebelumnya saya pakai int, ini saya pakai char, tapi itu bisa juga sama hasilnya. Hanya saja bedanya untuk kalau pakai char nanti di case diperlukan tanda kutip satu ini. Oke, while true, while ini agar supaya dibatasi dulu. Maksudnya biar tidak ada yang lebih lah daripada 6 ini atau angka lain. Oke, menu satu ini pakai switch untuk pilih salah satunya. Kalau dipilih satu, maka dia akan menyuruh pengguna untuk masukkan data, change data, lalu memanggil fungsi tambah. Dan sistem post ini tadi untuk yang press any key tadi. Yang kedua, pre-order. Kalau tree-nya itu ada isinya tidak 0, maka dia akan manggil. Tapi kalau tidak ada, maka dia akan menampilkan pesan masih kosong. Lalu akan break ke berikutnya. Nah, sama juga sistemnya untuk yang tadi pre-order, ini in order juga sama, dan post order, dan juga yang terakhir tambah banyak, dia tinggal manggil aja dengan mengarahkan, maksudnya dia akan khusus untuk node tree ini. Yang terakhir jumlah node dalam tree ini juga manggil saja, dan yang X ini untuk exit. Nah, yang exit ini juga diperlukan ini library std_lib.h. Jadi akan saya cobakan di sini. Oke, yang pertama tambah data. Pilihan pertama tambah data 1 snq, tambah lagi 2, tambah lagi 3. Oke, saya akan coba menampilkan pre-ordernya. Pre-order. Nah, ini tuh secara urutan tadi yang saya masukkan 1, 2, 3. Lalu kalau in order ini pun, kalau untuk in ordernya ini juga ini secara berurutan, jadi ikut dari terkecil ke terbesar. Terus post order, nah ini dibalik itu, jadi yang di kiri ke kanan, yang dari kanan ke kecil, yang dari tadinya maksudnya yang pertama saya masukkan itu dia muncul di belakang, sedangkan yang belakangan muncul di depan. Terus tambah banyak data, saya akan menambahkan sebanyak 4 angka. Jadi yang pertama ini saya masukkan angka 5, terus yang kedua 6, 7. Nah, ini terus kalau saya mau coba masukkan angka 1, nah ini kan datanya sudah ada, jadi ya nggak jadi bakal ketambah lagi ya. Saya coba lihat in ordernya, ya ini secara berurutan dari terkecil ke terbesar. Sama juga in order dan post ordernya juga, dan ya dibalik ya, seperti itu. Oke, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang yang tugas kedua, yaitu membuat program untuk menampilkan node baru dalam tree dengan menggunakan prosedur pre-order, in order, dan post order, sehingga akan didapatkan hasil. Kalau pre-order dia akan tampil sebagai ini, LAKCNI. Terus kalau in order kancil, maksudnya artinya berurutan. Sedangkan kalau post order KNICAL, kenical. Oke, seperti biasa, seperti tadi pakai stream, terus dibuat struct-nya. Nah, terus yang kali ini
Untuk struct ini tuh, jadi node tuh akan merepresentasikan setiap titik pada tree-nya. Dia tuh berisi data bertipe char karena, oh ya, sebelumnya kan saya pakai int karena angka. Kalau kayak ini pakai char karena memang yang saya pakai itu huruf satuan. Jadi saya pakai char. Lalu kiri kanan seperti yang tadi sebelumnya. Lalu fungsi node buat node tadi, jadi dia tuh bakal mengembalikan alamat pointer dari node yang baru dibuat. Itu mempermudahkan penulisan tree secara manual agar tidak perlu ditulis new node secara ulang-ulang setiap kali. Yang berikutnya ada fungsi pre-order. Jadi simpelnya pre-order ini tuh urutannya itu yang pertama root, terus ke kiri, terus ke kanan, seperti yang tadi ya sudah disebutkan. In order dari kiri root kanan, terus yang post order kiri kanan root, baru gitu. Pre-order, post order sama semua ini. Pre-order, in order, post order. Oke, lalu kalau saya coba buat ilustrasi tree-nya itu kan jadi saya perlu pre-order sama post ordernya ini. Saya coba dulu buat kayak gambaran tree-nya seperti apa. Paint. Nah, ini kan kalau untuk pre-ordernya ini yang awalnya L, terus kalau yang post order L juga, berarti sama satu, berarti di sini L dulu. Jadi saya zoom out dikit. Besaran L. Ya, L. Terus A sama-sama A, berarti tarik ke sini A. Nah, habis A, kalau yang untuk pre-order ada K, tapi kalau untuk post order itu C. Nah, berarti bisa ada dua antara K atau C, berarti pecah dua. Satu jadi K, terus berikutnya jadi C. Nah, habis C ini nih bisa ada dua juga antara N sama I, berarti dari C ini dipecah dua. Yang satu N, yang satu I. Nah, gambaran tree-nya itu bakal seperti ini. Nggak usah save. Oke, kemudian ke fungsi utamanya, node root ini inisialisasi. Yang pertama sekali ada L, terus yang paling kiri, terus di kirinya itu ada L, ada A, maksudnya ada A, kiri-kirinya lagi K, terus ke kiri, terus ke kanan C, lalu N, sama yang terakhir ada I. Jadi kalau digambarkan strukturnya seperti yang tree yang saya buat tadi, saya sengaja tidak memakai bandingan seperti garis kanan atau garis kiri karena tidak pakai logika BST di sini. Tujuannya memang hanya untuk menunjukkan traversal. Lalu di sini ada cout-nya. Langsung saja saya akan coba running. Nah, di sini ya tampilannya. Jadi pre-order ini berarti yang bentuk awalnya itu seperti ini, LAC in. Kalau in order dia akan menyusun kata-katanya. Ya, maksudnya hurufnya membentuk kata sesuai yang sudah di setting. Terus yang post order berarti dibalik. Lac ini jadi nical. Jadi kesimpulannya ini, kode ini bertujuan untuk memahami traversal pohon, bukan buat menambah data otomatis seperti yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya memang untuk nambah data untuk dianalisis. Nah, terus struktur ini dibuat manual. Traversal dilakukan dengan fungsi rekursif, dan juga ini sesuai untuk menjelaskan konsep dasar tree dan traversal dalam struktur data. Baik, sekian saya punya tugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.